I see, and that's your firearm, Marshal, you're sure? It's just water. My new partner. That's right. Halo guys, bertemu lagi dengan aku Ahmad Adui. Gimana kabar kalian? Ya opo kabare? Piye kabare? Kumaha damang? How are you today? Semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, alur film kali ini berjudul Shutter Island yang menceritakan seorang polisi yang sedang menyelidiki sebuah rumah sakit jiwa di pulau terisolasi yang diduga di rumah sakit tersebut ada sebuah praktek manusia yang ilegal. Apakah polisi ini berhasil? Yuk kita langsung ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya biar channel ini bisa terus berkembang. Gimana? Sudah ready? Sudah siap? Headset sudah dipasang? Volume sudah dipolkan? Yuk kita gaskan. For Rachel Solando. Where's one shred of evidence she even... Rachel's been found. Film berawal pada tahun 1954 di tengah tebalnya kabut seorang US Marshal yang bernama Edward Daniel yang biasa dipanggil Teddy dan rekan kerjanya yang bernama Chuck sedang berlayar menuju sebuah pulau kecil yang bernama Shutter Island. US Marshal adalah penegak hukumnya Amerika dan kali itu adalah pertama kali mereka bertemu. Teddy menceritakan tentang istrinya yang sudah meninggal karena kebakaran di apartemennya. The apartment building while I was at work. Singkat cerita, kapal pun sampai di Shutter Island yang hanya ada satu jalur keluar masuk, yaitu melalui sebuah dermaga. Mereka pun langsung disambut oleh Mike Person sebagai wakil sipir di sana. Ternyata di pulau itu ada sebuah rumah sakit jiwa bernama RSJ Ascliffe. Sesampainya di RSJ tersebut terlihat pengawalan yang sangat ketat dengan kawat listrik berduri di sekelilingnya. Ada 3 gedung utama di sana. Gedung A adalah bangsal pasien pria, gedung B adalah bangsal pasien wanita, sedangkan gedung C diisi oleh pasien-pasien paling berbahaya dan mereka berdua dilarang masuk ke sana kecuali sudah mendapatkan izin. Saking ketatnya peraturan, di sana pistol mereka disita demi keamanan dan terlihat Chuck yang kesusahan membuka sarung pistolnya. Setelah itu mereka diantar menemui kepala RSJ bernama Dr. Crowley dan terlihat banyak pasien yang berada di luar dengan borgol di tangan maupun di kakinya. Saat bertemu dengan Dr. Crowley, dia menceritakan jika pasien-pasien di sana kebanyakan telah membunuh orang dan sangat berbahaya. Itulah kenapa butuh penjagaan yang sangat ketat memakai jasa banyak sipir. Tujuan Teddy dan Chuck ke sana untuk mencari pasien wanita yang bernama Rachel Solando yang sudah menghilang dari semalam. Rachel adalah seorang pasien yang sangat berbahaya karena telah membunuh 3 anak kandungnya sendiri dengan cara ditenggelamkan ke danau. Sampai saat ini karena kegilaannya, Rachel masih sangat yakin ketiga anaknya masih hidup dan dia menganggap RSJ itu adalah rumahnya sendiri. Kasus kaburnya Rachel sangatlah aneh karena dia bisa kabur dari kamarnya yang terkunci dan tak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang rusak. Lalu saat masuk ke dalam kamar Rachel, Teddy menemukan sepotong lantai kamarnya yang terangkat dan ada secarik kertas di dalamnya yang tertulis 2 kalimat yaitu hukum 4 dan siapa itu 67. Sungguh kalimat yang membingungkan. Setelah itu, Teddy dan Chuck mencoba pergi ke tebing karang dan sudah ada banyak sipir yang mencari keberadaan Rachel. Tapi beberapa sipir terlihat males-malesan. Mike Person mengatakan kalau Rachel nekat jatuh ke laut, dia pasti akan mati karena air sangatlah dingin dan pulau terdekat jaraknya 17 km. Kemudian Teddy menunjuk ke arah sebuah gua kecil di tengah tebing. Tapi menurut Mike Person, Rachel gak mungkin ada di sana karena aksesnya sangat susah dan banyak tanaman liar beracun di sekitarnya. Teddy juga menanyakan tentang mercusuar kuno di sana. Namun Mike Person mengatakan di sana hanya berisi perkakas-perkakas saja dan para sipir sudah mengecek ke dalam, namun Rachel tetap tidak ditemukan. Malam harinya, perawat yang berjaga di sekitar kamar Rachel diwawancarai, tapi mereka nggak ada satupun yang lihat. Sampai akhirnya ada perawat yang bilang jika dia sempat ke toilet sebentar, dan mungkin saja Rachel kabur saat itu. Rachel memiliki dokter psikiater pribadi yang selalu menerapi dan mengawasi perkembangannya, yaitu Dr. Sheehan. Teddy pun ingin bertemu dengan Dr. Sheehan, namun Crowley mengatakan jika itu tidak bisa, karena Dr. Sheehan sudah pergi belayar berlibur tadi pagi. Kemudian Teddy pun meminta pihak RSJ untuk menelpon tempat tujuan Dr. Sheehan. Tapi sinyal mati gara-gara badai besar di pulau itu. Kemudian mereka pun lanjut mengobrol di kediaman Dr. Crowley. Di sana ada koleganya yang bernama Dr. Jeremiah. Entah kenapa Jeremiah ini tidak easy going kepada mereka. Bahkan Teddy dilarang mendapatkan arsip pribadi Dr. Sheehan juga arsip para pekerja di sana. We're gonna need those files on Sheehan and the rest of the staff is... No personnel files will be released to you.
Teddy yang sudah muak dengan keribetan di sana mengancam akan menghentikan penginvestasian dan akan kembali pulang besok pagi dan akan membuat laporan untuk menyerahkan kasus ini kepada FBI. Malam harinya, Teddy masih memikirkan arti tulisan di kertas milik Rachel. Dia berpikiran jika Rachel pasti dibantu kabur oleh seseorang. Lalu saat tidur, Teddy memimpikan istrinya, Dolores Cheadle. Di mimpi itu, Dolores mengatakan jika Rachel masih ada di RSC tersebut. Begitu pula dengan seorang pasien berbahaya yang bernama Andrew Ladis. Pagi harinya, karena badai masih sangat besar, tak ada kapal yang mau bersandar di dermaga. Mereka berdua akhirnya nggak bisa pulang. Mereka pun langsung mewawancari beberapa pasien di sana yang mungkin saja tahu lebih dalam soal Rachel. Yang pertama adalah Britney, yang kasusnya adalah membunuh perawatnya sendiri. Mendengar nama Rachel, Britney langsung mengolok-olok karena tega membunuh 3 anaknya sendiri. Karena Britney berbicara terlalu ngegas, Teddy pun juga ikutan ngegas. Teddy lalu bertanya apakah dia mengenal pasien lain yang bernama Andrew Ladis. Karena tak ada hasil, sekarang giliran pasien kedua yaitu Kearns yang terlihat sangat normal. Tapi ternyata dulu dia pernah membunuh suaminya sendiri dengan memakai kapak. Kearns mengatakan Rachel sering menyendiri dan dia masih percaya jika ketiga anaknya masih hidup. Lalu Teddy bertanya soal Dr. Sheehan, bagaimana wajahnya dan apakah dia melakukan terapi semalam. Dr. Sheehan adalah orang yang sangat tampan dan semalam ada sesi terapi, kata Kearns. Kearns meminta tolong untuk diambilkan minum. Saat Chuck pergi, Kearns cepat-cepat menulis sesuatu di buku Teddy dan segera menyimpannya. Namun ada hal aneh ketika Teddy bertanya soal pasien yang bernama Andrew Ladis. Tiba-tiba Kearns seperti menahan tangisannya dan langsung pergi dari sana. No. Never heard of it. Setelah itu, Chuck bertanya ke Teddy siapa itu Andrew Ladis. Teddy pun menjawab jika dia adalah seorang teknisi di apartemen tempatnya tinggal dan dialah yang menyebabkan kebakaran di apartemennya hingga membuat istrinya Dolores meninggal. Andrew juga pernah membakar gedung sekolah dan mengakibatkan 2 siswa meninggal. Menurut berita yang Teddy baca, Andrew yang sudah dianggap gila telah dipindahkan dari penjara biasa menuju ke RSC tersebut. Kemudian mereka pun pergi menuju ke makam di dalam hutan. Siapa tahu Rachel dan Andrew sudah meninggal dan dimakamkan di sana. Kemudian Teddy mengetahui apa yang ditulis oleh Kearns di bukunya yang ternyata meminta mereka untuk pergi dari sana. Karena tidak ada petunjuk apapun dan badai semakin besar, mereka pun meneduh ke sebuah rumah usang di sekitar sana. Di sana, Teddy menceritakan kisah masa lalunya saat berperang. Saat itu, tentara lawan sudah menyerah. Melihat banyak mayat bergeletakan di sana, Teddy sangat terpukul dan sangat sedih. Setelah itu, seluruh tentara lawan yang tersisa dibariskan dan dibantai dengan sangat sadis dan tanpa ampun. Teddy merasa itu bukanlah peperangan, melainkan pembantaian. Ternyata Teddy datang ke RSC tersebut bukan untuk mencari pasien yang hilang, tapi karena dia yakin ada rahasia mengerikan di dalam sana. Karena ternyata dulu Teddy pernah bertemu dengan seorang mahasiswa yang bernama George Noyes, mantan pasien RSC dan mengaku pernah menjadi bahan eksperimen manusia di sana. Maka dari itu, Teddy akan mencari bukti-bukti adanya eksperimen manusia di RSC tersebut. Kemudian akan menuliskan laporan agar RSC tersebut bisa ditutup. Sampai akhirnya Chuck menyadari sesuatu jika eksperimen manusia itu bukan hanya perbuatan RSC itu saja, tetapi pemerintah juga ikut campur di dalamnya karena banyaknya kejanggalan dari awal mereka masuk ke sana. Chuck berpikiran mereka berdua ditugaskan ke sana hanya untuk dicoba oleh pemerintah karena Teddy mengetahui sisi gelap eksperimen manusia yang telah terjadi di RSC tersebut. Setelah dibawa kembali oleh wakil sipir McPherson, mereka diberikan baju perawat karena seragamnya basah. Setelah itu, mereka berdua mendatangi Crowley yang sedang meeting dengan pejabat RSC lainnya dan mendengar pembicaraan tentang jumlah pasien sebanyak 66 orang. Teddy akhirnya mengerti berarti maksud tulisan siapa itu 67 di kertas Rachel adalah karena ada pasien ke-67 yang menghilang dan mungkin itu adalah si pasien berbahaya yaitu Andrew Ladis. Sampai akhirnya Dr. Crowley mengatakan bahwa Rachel Solando sudah ditemukan. Teddy pun bertanya ke Rachel, kemanakah dia kemarin? Rachel pun menjawab jika saat itu dia sedang membuat makanan untuk suaminya dan mengantar ketiga anaknya pergi ke sekolah. Setelah itu dia berendam di danau sambil memikirkan Teddy. Teddy pun bingung akan perkataan Rachel. Ternyata Rachel mengira Teddy ini adalah suaminya yang telah meninggal. Tiba-tiba sikap Rachel berubah seketika saat dia teringat jika suaminya telah meninggal dan memaki-maki Teddy yang mengaku-ngaku sebagai suaminya.
Setelah kejadian itu, Teddy merasa sangat pusing dan mulai tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya Dr. Crowley memberikan obat yang bisa meredakan pusing Teddy. Teddy pun dipindahkan ke ruangan basement dan dia melihat seorang pria yang ternyata ketua sipir di sana. Lalu Teddy akhirnya tertidur dan dia kembali memimpikan saat masa peperangannya. Dia melihat tumpukan mayat dan berhalusinasi melihat Rachel beserta seorang bocil yang ada di tumpukan tersebut. Setelah itu, Teddy bertemu dengan Andrew Ladis yang memiliki luka sayatan di wajahnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan yang ternyata itu adalah Rachel dengan mayat ketiga anaknya. Terlihat Teddy yang membopong anak Rachel dan dia meminta maaf karena tidak sempat menolongnya. Saat Teddy terbangun, dia melihat istrinya Dolores yang masuk ke dalam sana dengan basah kuyup. Dia mengatakan jika Andrew Ladis belum mati dan tidak menghilang. Jadi Teddy harus mencari keberadaan Andrew lalu membalaskan dendamnya dengan cara membunuhnya. Ternyata itu tadi Teddy masih di dalam mimpi. Saat Teddy benar-benar terbangun, sudah terjadi kekacauan di sana gara-gara generator mati yang membuat sistem keamanan juga mati dan banyak pasien kabur keluar dari gedung. Di tengah kekacauan tersebut, Teddy memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke bangsal C, tempatnya para pasien berbahaya. Siapa tahu ada Andrew Ladis di sana. Mereka pun mulai menjelajahi bangsal C sampai akhirnya mereka menemukan suatu ruangan dengan kurungan yang terbuka. Dan tiba-tiba Teddy yang terus mengejar pasien tadi tiba-tiba diserang dan dicekik olehnya. Teddy pun berhasil melawan dan mencekiknya balik. Untungnya, Chuck datang tepat waktu dan menghentikan perbuatan Teddy. Karena terluka cukup parah, pasien tadi dibawa oleh seorang sipir ke klinik. Tapi Teddy tidak dibolehkan untuk ikut. Teddy pun mulai menjelajahi gedung C lagi. Dia melihat ada banyak pasien yang dikurung. Sampai akhirnya dia melihat seorang pria yang sangat dia kenali. Tapi itu bukanlah Andrew Ladis, melainkan George Noyce, mantan pasien RSC yang ternyata dimasukkan kembali ke dalam sana. George mengatakan kalau pihak pemerintah dan RSJ sudah tahu kalau Teddy sedang mencari bukti-bukti eksperimen manusia. Itulah alasannya George dipenjarakan kembali agar tidak membocorkan eksperimen gila tersebut. Dan anehnya lagi, Joyce juga mengatakan kalau penyelidikan Teddy hanyalah buayan belaka saja. Teddy hanya dipermainkan saja. Joyce mengatakan kalau Andrew Ladis sudah dipindahkan ke mercusuar. Dia juga sangat mencurigai Chuck karena Teddy baru saja mengenalnya. Kembali dari sana, Teddy bertemu dengan Chuck dan bertanya dia dari mana. Chuck menjelaskan setelah dari klinik, dia mencari arsip-arsip pasien dan menemukan catatan obat milik Andrew Ladis. Teddy pun mengajak Chuck pergi ke mercusuar, tapi ternyata mereka salah jalur dan mercusuar masih agak jauh dari sana. Teddy pun kekeh untuk pergi ke mercusuar tersebut. Chuck pun melarangnya karena menuruni tebing karang saat hari sudah gelap sama saja dengan bunuh diri. Karena merasa curiga dengan Chuck yang ngelarang-ngelarang, Teddy pun akan pergi sendirian. Saat Teddy mendekat ke arah mercusuar, dia sadar akses menuju ke sana cukup sulit karena air sedang pasang. Lalu saat Teddy kembali menemui Chuck di tebing yang tadi, dia sudah tidak ada di sana dan hanya terlihat puntung rokoknya di pinggiran tebing. Karena ternyata Teddy pun langsung menuruni tebing untuk menyelamatkan Chuck. Teddy melihat catatan obat Andrew yang terbang dan langsung mengambilnya. Teddy pun akhirnya berhasil sampai di bawah, tapi mayat Chuck sudah menghilang. Sampai akhirnya Teddy melihat gua kecil di tengah tebing dengan sinar yang menyala. Teddy pun mulai memanjat dan berhasil masuk ke dalamnya. Namun bukan Chuck yang dia temui, melainkan seorang wanita. Dia ternyata adalah Rachel Sorlando yang asli. Ternyata Rachel tidak pernah memiliki anak karena dia belum menikah. Itu artinya berkas Rachel sudah dipalsukan sama pihak RSJ. Rachel menjelaskan jika dulu dia bekerja sebagai dokter di RSJ tersebut. Sampai akhirnya dia diberi obat penenang dan obat halusinasi karena sudah mengkritik eksperimen manusia yang terjadi di sana. Orang-orang RSJ melakukan sebuah metode yang tak bermoral di mercusuar, yaitu lobotomi, di mana pasien disetrum terlebih dahulu agar tidak memberontak. Lalu memutuskan beberapa syaraf yang membuat mereka menjadi tenang, lumpuh secara mental maupun fisik, dan menjadi seorang yang penurut. Tujuan eksperimen ini, maka orang-orang di sana bisa dikendalikan dan diperalat untuk suatu kepentingan. Rachel tahu jika akhir-akhir ini Teddy gampang pusing dan sering mimpi buruk. Itu karena Teddy minum obat neuroleptik, obat yang bisa melumpuhkan syaraf dalam waktu 48 jam ke depan. Dan sekarang tangan Teddy sudah mulai gemeteran. Malam itu Teddy tidur di goa tersebut dan Rachel membangunkannya dan mengusirnya dari sana karena Teddy sedang menjadi buronan dan Rachel tidak ingin ikut ditemukan.
Saat kembali ke permukaan, salah seorang sipir menemukannya dan mengantarkan kembali ke RSJ. Lalu Teddy bertemu dengan Dr. Crowley dan menanyakan keberadaan Chuck. Tapi Dr. Crowley mengatakan jika dari awal Teddy datang ke RSJ sendirian. Teddy mengira kalau Chuck pasti ada di mercusuar. Teddy pun akan pergi ke sana. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan Dr. Jeremiah. Karena terlihat Dr. Jeremiah membawa suntikan penenang, Teddy pun langsung sigap mengambilnya dan menyuntikkannya ke Dr. Jeremiah. Sebelum pergi ke mercusuar, Teddy meledakkan mobil Dr. Crowley terlebih dahulu dan dia berhalusinasi melihat istrinya yang melarangnya pergi ke mercusuar. Tapi Teddy tetap mengotot dan pergi ke sana untuk menyelamatkan rekannya. Tepat sebelum mobil meledak, Teddy berhalusinasi melihat seorang gadis dengan wajah dan tubuh yang sangat pucat berjalan ke arah istrinya. Kemudian Teddy pun melanjutkan berenang menuju ke mercusuar dan memukul penjaga di luar hingga pingsan, lalu mengambil senjatanya. Perlahan-lahan Teddy memasuki mercusuar tersebut. Setiap ruangan dia masuki tapi semuanya kosong. Sampai akhirnya Teddy sampai di ruangan paling atas dan ternyata hanya ada Dr. Crowley di sana dan senapan yang dibawa Teddy tidak ada pelurunya. Dan Dr. Crowley juga tahu jika Teddy sering berhalusinasi. Dengan emosi, Teddy mengatakan jika dia sudah bertemu dengan Rachel Solando yang asli di dalam gua. Nah, di sini yang seru cuy. Dr. Crowley mengatakan kalau Rachel yang Teddy temukan di gua tidaklah nyata dan tangannya bergetar bukan karena efek samping obat neuroleptik, tapi karena Teddy beberapa hari ini tidak meminum obat chlorpromazine atau obat untuk penderita skizofrenia. Karena ternyata Teddy sudah menjadi pasien di RSJ itu selama 2 tahun selamanya. Lalu Dr. Crowley memberikan catatan pasiennya yang berisi apa saja yang sudah dilakukan selama ini, termasuk biografinya. Seorang mantan US Marshal yang sangat cerdas namun memiliki gangguan kejiwaan, tidak sadar atas tindakan kriminal yang dulu pernah diperbuat, dan berhalusinasi jika dia bukanlah seorang pembunuh. Teddy sangat marah dengan omong kosong tersebut dan menanyakan di mana Chuck berada. Lalu Dr. Crowley pun menunjukkan sebuah papan dengan 4 nama yang memiliki huruf dan jumlah yang sama tertulis di sana. Teddy atau nama aslinya Edward Daniels setelah dulunya dirubah menjadi Andrew Ladis. Begitu pula dengan Rachel Solando yang ternyata adalah nama istrinya yaitu Dolores Channel. Jadi dari sini kita tahu kalau tidak ada yang namanya Teddy atau Rachel Solando. Itu semua hanyalah ilusi dari Andrew saja. Dari sini juga sudah terjawab arti dari tulisan hukum 4 yang ternyata adalah nama-nama di papan. Sedangkan pasien ke-67 adalah Andrew Ladis itu sendiri. 2 tahun yang lalu Andrew mengalami gangguan kejiwaan dan dikirim oleh pengadilan ke RSJ di sana karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang pernah diperbuatnya dahulu. Dan akhirnya Andrew menciptakan kepribadian baru yang bukan seorang pembunuh melainkan seorang pahlawan. Seorang US Marshal yang sedang menyelidiki kejanggalan di RSJ tersebut. Itulah kenapa Andrew tidak sadar akan kebenaran di dalam dirinya dan selalu berhalusinasi untuk menyempurnakan kepribadiannya yang baru, seperti badai, Rachel, Chuck dan semuanya dan mimpi-mimpi buruk itu. Dr. Crowley dan semua pegawai di sana sengaja mengikuti fantasi atau khayalan dari Andrew dan memberikan petunjuk demi petunjuk kebenaran yang sebenarnya agar Andrew bisa kembali waras, karena selama ini Andrew adalah pasien yang paling berbahaya di sana yang sudah menyakiti banyak penjaga, perawat, pasien termasuk George Noyes. Dan jika hal ini diteruskan, ketua sipir dan dewan luar pulau akan mengambil tindakan yaitu dengan melobotomi Andrew. Kali ini adalah percobaan yang terakhir. Jika Andrew bisa terima kenyataan dan akhirnya kembali waras, maka tidak akan dilakukan lobotomi. Mendengar hal itu, Andrew masih kebingungan dan sampai akhirnya Chuck masuk ke dalam sana dengan seragam formalnya. Karena ternyata dia adalah dokter Sihan psikiater yang selama ini menangani Andrew. Andrew yang masih belum percaya mengambil pistol di meja dan menembak Crowley. Andrew. Dia berhalusinasi jika Crowley tertembak, padahal itu hanyalah sebuah pistol mainan. Karena Andrew masih belum bisa menerima kenyataan, Dr. Sihan dan Dr. Crowley pun terpaksa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dolores was insane, manic depressive. So she purposely set your city apartment on fire. Simon, him, at the cabin by the lake, and here saved her, saved them all. Film pun flashback saat Andrew pulang kerja. Dia melihat Dolores yang sedang bermain ayunan di pinggir danau di belakang rumah mereka. Andrew pun mencari di mana ketiga anaknya. Lalu dengan santainya Dolores yang dalam kondisi basah kuyup mengatakan jika ketika anak mereka sedang sekolah di sekolah miliknya.
Ternyata ketiga anaknya itu, Simon, Henry, dan si bungsu Rachel sudah meninggal ditenggelamkan oleh istrinya sendiri. Sesuai perkataan Dr. Sheehan bahwa Dolores sudah mengalami gangguan jiwa sedari dulu. Andrew sangat terpukul melihat kematian ketiga anaknya, tetapi Dolores dengan tersenyum mengatakan jika ketiga anaknya harus segera digantikan pakaian dan akan mengajak mereka pergi piknik. Dan sampai akhirnya I love you. saat terbangun dari pingsannya, Andrew sedang dirawat oleh perawat yang sebelumnya diminta berperan sebagai Rachel Solando. Sambil disaksikan oleh ketua sipir, Dr. Crowley dan Sheehan kembali mengetesnya dengan menanyakan siapa dirinya sebenarnya, alasan kenapa Andrew ada di RSC tersebut, dan kenapa Andrew berhalusinasi tentang Teddy dan Rachel. Andrew pun bisa menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Andrew sudah benar-benar menerima kenyataan pahit di dalam hidupnya. Karena 9 bulan lalu Andrew pernah waras tetapi kumat lagi. Mereka harus tetap memastikan Andrew sudah tidak berhalusinasi lagi. Scene berpindah saat Andrew sedang santai. Dr. Sheehan menghampirinya dan tiba-tiba Andrew mengatakan, "Kita harus pergi dari sini, Chuck. Apapun yang mereka lakukan di raja ini pasti sesuatu yang buruk." Ternyata Andrew kumat lagi. Dr. Sheehan langsung mengkode Dr. Crowley dan Jeremiah dan ketua sipir dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, yang berarti Andrew masih belum sembuh. Tapi hal mengejutkan terjadi lagi, cuy. Andrew mengatakan mana yang lebih buruk, hidup sebagai monster atau mati menjadi orang baik. Itu artinya Andrew sengaja mengatakan hal itu agar dikira masih gendeng, agar bisa terkena praktek lobotomi yang melumpuhkan fisik dan mentalnya, atau sama saja dengan membunuh tanda kutip dirinya sendiri. Dan film pun berakhir.